Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Abinaya Satya Viralta dari kelas 5 AMBP, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengendalian, pembelian, dan stok. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Yang kedua, pengendalian biaya serta cara penghitungannya. Dan yang terakhir, pengendalian personalia. Dan yang pertama, saya akan membahas cara pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Yang pertama, penerimaan persediaan. Sumber penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh pembelian, penerimaan bonus, dan return. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan apakah barang yang diterima benar-benar sesuai dengan apa yang dipesan oleh perusahaan tersebut. Dan juga pada saat penerimaan, pihak penerima juga wajib melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima. Kemudian di sini ada contoh pengendalian persediaan di Hotel Movenpick Bali. Yang pertama, pada saat penerimaan barang, penerima akan mengecek barang tersebut berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dengan menyesuaikan dengan purchase order dan juga nota. Kemudian membuat laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak gudang di Movenpick sudah menerima barang-barang tersebut, serta dalam pengisian pada laporan penerimaan barang, pihak gudang hotel akan mengisi sesuai dengan jumlah fisik yang diterima. Kemudian melakukan update penerimaan barang. Setelah melakukan penerimaan barang tersebut, pihak gudang juga melakukan update pada kartu stok yang dimiliki oleh Hotel Movenpick. Selanjutnya, pengeluaran persediaan. Sumber pengeluaran persediaan dapat disebabkan oleh adanya penjualan, pemberian bonus, return pembelian, dan pemberian contoh barang. Kemudian ada pun juga contoh pengeluaran persediaan di Hotel Movenpick Bali. Yang pertama, pengeluaran barang akan dilakukan apabila ada store requisition atau SR kepada pegawai bagian gudang yang berisi daftar barang yang diperlukan. Selanjutnya, pegawai bagian gudang akan mengecek ketersediaan barang yang diminta, dan jika ada, maka pengeluaran barang tersebut dicatat dalam bin card atau kartu stok dan bukti keluar dari barang tersebut. Kemudian barang yang dikeluarkan menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Bukti barang yang keluar harus ditandatangani oleh store manager sebagai pihak yang mengeluarkan barang. Selanjutnya, bukti barang keluar yang asli akan diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu pengendalian biaya dan cara penghitungannya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian biaya ini wajib dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, pengawasan biaya perlu dilakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat tercatat secara efektif dan juga efisien. Kemudian ada pun contoh perhitungan dari pengendalian biaya. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu Anarasa Restoran memerlukan bahan baku tepung sebanyak 200.000 unit dalam sebulan. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar 30.000. Jika biaya penyimpanan sebesar Rp5 dari bahan baku per unit,
Maka berapa jumlah pembelian paling optimal? Kemudian penjelasannya diketahui D sama dengan 200.000 unit, S sama dengan 30.000, dan H sama dengan Rp5 per unit, yang dimana D merupakan jumlah kebutuhan periode tertentu, S merupakan biaya pemesanan tiap kali pesan, dan H merupakan biaya penyimpanan periode tertentu. Rumus penyelesaiannya yaitu akar 2 dikali S dikali D per H, yang dimana akar 2 dikali 30.000 dikali 200.000 per 5. Kemudian mendapatkan hasil 12 miliar. Akar 12 miliar. Akar dari 12 miliar yaitu 109.544 unit. Jadi jumlah pembelian ekonomisnya adalah 109.544 unit. Dan topik terakhir yang akan saya bahas yaitu pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan juga masyarakat. Tujuan dari manajemen personalia ini yaitu berhubungan dengan tujuan suatu perusahaan secara umum. Dan adapun contoh pengendalian personalia di Hotel Movenpick Bali. Yang pertama, melakukan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan hotel dalam usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang tersedia. Kemudian yang kedua, menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Dengan begitu, karyawan akan lebih mudah untuk diatur dan tentunya akan menciptakan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas kerja. Kemudian memberikan latihan dan pengembangan agar karyawan dapat meningkatkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan memperbaiki moral serta perilaku karyawan tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian pembelian dan stok. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih telah menonton video ini. See you and have a nice day.